Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab tahun 584 hingga tahun 644 Masehi. Umar bin Khattab lahir di Mekah sekitar tahun 584 Masehi dari suku Bani Adi, salah satu suku Quraisy yang terpandang. Beliau dikenal sebagai orang yang kuat, pemberani dan cerdas, serta memiliki keahlian dalam berpidato dan diplomasi. Sebelum masuk Islam, ia adalah penentang dakwah Nabi Muhammad SAW dan pernah berencana membunuh beliau. Umar masuk Islam setelah mendengar saudarinya Fatimah binti Khattab ketika ia membaca Al-Quran. Terpukul oleh keindahan ayat-ayatnya, Umar akhirnya mendatangi Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan syahadat. Sejak masuk Islam, ia menjadi salah satu pelindung utama kaum muslim dan berani menampakkan keislamannya di hadapan kaum Quraisy. Ia ikut serta dalam berbagai peperangan seperti Perang Badar, Uhud, dan Khandaq, serta menjadi penasihat penting bagi Nabi. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling tegas, adil, dan berani. Kepemimpinannya sebagai khalifah kedua menjadikannya salah satu pemimpin terbaik dalam sejarah Islam. Kisah masuk Islam, dari musuh menjadi pelindung Islam. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab adalah salah satu tokoh Quraisy yang paling keras menentang Nabi Muhammad SAW. Ia bahkan berencana membunuh Nabi. Suatu hari, dalam perjalanannya menuju rumah Nabi, seorang sahabat menegurnya. "Sebelum engkau membunuh Muhammad, tidakkah kau tahu bahwa saudaramu sendiri telah masuk Islam?" Tersinggung, Umar bergegas menuju rumah saudarinya, Fatimah binti Khattab. Ketika sampai, ia mendengar suara bacaan Al-Quran, yaitu surah Toha. Ia langsung marah dan memukul saudarinya, namun Fatimah tetap teguh dan berkata, "Lakukanlah sesukamu, wahai Umar. Aku tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Melihat keteguhan hati saudarinya, Umar pun meminta untuk membaca Al-Quran yang tadi dibacakan. Saat ia membaca, hatinya tersentuh dan ia berkata, "Ini bukanlah perkataan manusia." Akhirnya, Umar pergi ke rumah Nabi Muhammad dan mengikrarkan syahadat. Setelah itu, ia menjadi salah satu sahabat yang paling berani dalam menegakkan Islam. Keberanian Umar menantang Quraisy saat hijrah. Ketika kaum muslim berhijrah ke Madinah, banyak sahabat pergi secara diam-diam karena takut akan gangguan Quraisy. Namun, Umar bin Khattab justru melakukan hal yang berbeda. Ia mengambil pedangnya, pergi ke Ka'bah, lalu mengumumkan di hadapan orang Quraisy, siapa yang ingin ibunya kehilangan anaknya, atau istrinya menjadi janda, atau anaknya menjadi yatim, maka hadanglah aku di balik bukit ini, karena aku akan berhijrah ke Madinah. Tidak ada satupun yang berani menghalangi Umar. Kesederhanaan Umar sebagai khalifah. Ketika menjadi khalifah, Umar tetap hidup sederhana meskipun wilayah Islam sudah sangat luas. Suatu hari, utusan dari Persia datang ke Madinah untuk bertemu dengan Khalifah Umar. Mereka mengira Umar tinggal di istana megah. Namun, ketika bertanya kepada penduduk Madinah, mereka diberitahu, "Lihatlah di bawah pohon itu, itulah pemimpin kami." Ternyata, Umar sedang beristirahat di bawah pohon dengan pakaian sederhana tanpa pengawal. Utusan Persia terkejut dan berkata, "Engkau telah berlaku adil, maka engkau bisa tidur dengan tenang." Umar dan seorang ibu yang memasak batu. Suatu malam, Umar berkeliling Madinah untuk memastikan kesejahteraan rakyatnya. Ia menemukan seorang ibu yang sedang memasak sesuatu di atas api, sementara anak-anaknya menangis. Umar berkata, "Apa yang kau masak, wahai ibu?" Wanita itu menjawab, "Aku memasak batu agar anak-anakku berpikir bahwa aku sedang memasak makanan. Aku berharap mereka tertidur karena lapar." Mendengar itu, Umar menangis. Ia segera pergi ke Baitul Mal, mengambil sekarung gandum dan membawanya sendiri ke rumah ibu itu. Pembantunya menawarkan bantuan, tetapi Umar menolak. "Biarkan aku yang membawanya. Akankah kau menanggung dosaku di hari kiamat?" Setelah sampai, Umar sendiri yang memasak makanan untuk anak-anak itu. Ketika mereka kenyang dan tertidur, sang ibu berkata, "Engkau lebih pantas menjadi khalifah daripada Umar bin Khattab." Umar pun tersenyum dan berkata, "Akulah Umar bin Khattab." Umar dan surat dari Sungai Nil. Ketika Mesir ditaklukkan oleh Islam, penduduk setempat mengatakan bahwa Sungai Nil tidak akan mengalir, kecuali jika seorang gadis dikorbankan sebagai tumbal. Gubernur Mesir, Amr bin As,
menulis surat kepada Umar tentang kebiasaan ini. Umar pun menjawab dengan menulis surat kepada Sungai Nil. Dari hamba Allah, Umar bin Khattab, kepada Sungai Nil. Jika engkau mengalir atas kehendakmu sendiri, maka berhentilah. Tetapi jika engkau mengalir atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lanjutkanlah. Surat ini dilemparkan ke sungai, dan sejak saat itu air Sungai Nil mengalir deras tanpa perlu ada korban manusia. Wafatnya Umar bin Khattab. Pada tahun 644 Masehi, seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusi yang dendam terhadap Umar menikamnya saat sholat subuh di Masjid Nabawi. Saat dalam keadaan sekarat, Umar ditanya siapa yang akan menggantikannya. Ia tidak langsung menunjuk siapapun, melainkan membentuk musyawarah 6 sahabat untuk memilih khalifah berikutnya. 3 hari kemudian, Umar wafat dan dimakamkan di sebelah Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq di Madinah. Umar bin Khattab adalah pemimpin yang luar biasa, terkenal dengan keberanian, keadilan, dan kesederhanaannya. Ia menegakkan Islam dengan tegas dan membawa umat Islam ke puncak kejayaan. Kisah-kisahnya menjadi teladan sepanjang masa bagi setiap pemimpin dan muslim. Khulafaur Rasyidin, Utsman bin Affan, tahun 579 hingga 656 Masehi. Utsman bin Affan lahir di Mekah pada tahun 579 Masehi dari keluarga kaya yaitu Bani Umayyah, salah satu suku yang terhormat di suku Quraisy. Ia adalah saudagar sukses sebelum masuk Islam. Utsman termasuk orang yang pertama yang masuk Islam. Melalui ajakan Abu Bakar As-Siddiq, ia kemudian menikah dengan Ruqayyah, putri Nabi Muhammad SAW, sehingga mendapat julukan Dzunurain atau pemilik dua cahaya. Setelah Ruqayyah wafat, ia menikahi Ummu Kulsum, putri Nabi yang lain. Utsman ikut dalam 2 hijrah pertama, yaitu ke Habasyah atau Ethiopia dan Madinah. Ia terkenal sangat dermawan, seperti saat membiayai pasukan dalam perang Tabuk dan membeli sumur Raumah untuk kepentingan umat Islam di Madinah. Setelah Umar bin Khattab wafat, Utsman terpilih sebagai khalifah melalui musyawarah. Ia memerintah selama 12 tahun, terbagi menjadi 2 periode, yaitu periode kejayaan di 6 tahun pertama. Ekspansi Islam mencapai Afrika Utara, Persia, dan wilayah Bizantium. Standarisasi mushaf Al-Quran untuk menghindari perbedaan bacaan. Periode konflik, 6 tahun kedua. Muncul ketidakpuasan terhadap kebijakan Utsman, terutama terkait pengangkatan kerabatnya dari Bani Umayyah dalam pemerintahan. Munculnya fitnah dari kelompok yang menentangnya, termasuk dari Mesir, Kufah, dan Basrah. Pada tahun 656 Masehi, pemberontak mengepung rumah Utsman di Madinah. Meskipun para sahabat ingin membelanya, Utsman melarang pertumpahan darah. Akhirnya, ia dibunuh saat sedang membaca Al-Quran. Peristiwa ini menjadi salah satu penyebab fitnah besar dalam sejarah Islam. Utsman bin Affan dan Sumura Ummah. Di Madinah, saat kaum muslimin berhijrah, mereka mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Ada sebuah sumur milik seorang Yahudi bernama Raumah yang menjual air dengan harga mahal. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa membeli sumur Raumah dan mewakafkannya untuk kaum muslimin, maka ia akan mendapat surga." Mendengar ini, Utsman bin Affan segera mendatangi pemilik sumur dan menawarkan untuk membelinya. Namun pemilik sumur menolak menjual seluruhnya. Akhirnya Utsman membeli setengahnya dengan sistem bergiliran. 1 hari hak Utsman, 1 hari hak pemilik aslinya. Pada hari giliran Utsman, ia membiarkan umat Islam mengambil air secara gratis, karena orang-orang lebih memilih mengambil air di hari Utsman. Pemilik sumur kehilangan pembelinya dan akhirnya menjual seluruh sumur kepada Utsman. Setelah itu, Utsman mewakafkan sumur ini untuk umat Islam selamanya. Hingga kini, sumur Raumah masih ada di Madinah, dan keuntungannya terus digunakan untuk kepentingan umat Islam, termasuk untuk pembangunan masjid dan amal sosial. Utsman dan mushaf Al-Quran. Setelah Islam menyebar ke berbagai wilayah, banyak perbedaan dalam cara membaca Al-Quran di antara kaum muslimin. Beberapa sahabat melaporkan kepada Utsman bahwa perbedaan ini bisa menimbulkan perpecahan. Menyadari bahaya ini, Utsman bin Affan mengumpulkan para sahabat yang ahli dalam bacaan Al-Quran, termasuk Zaid bin Tsabit,
dan memerintahkan mereka untuk menyalin Al-Quran dalam satu mushaf standar berdasarkan dialek Quraisy. Salinan ini kemudian dikirim ke berbagai wilayah Islam, sementara mushaf-mushaf lain yang berbeda bacaannya dimusnahkan agar umat Islam memiliki satu standar yang sama. Karena jasanya ini, Utsman dijuluki Jami'ul Quran atau penghimpun Al-Quran, dan mushaf yang ia tetapkan masih menjadi dasar bagi Al-Quran yang kita baca saat ini. Kesabaran Utsman saat dikepung. Di akhir masa pemerintahannya, muncul pemberontakan yang diprovokasi oleh orang-orang yang tidak suka dengan kebijakan Utsman. Mereka menuduhnya lebih mengutamakan kerabatnya dalam pemerintahan. Kelompok pemberontak akhirnya mengepung rumahnya di Madinah selama beberapa minggu. Para sahabat seperti Ali bin Abi Thalib dan Hasan bin Ali ingin membela Utsman, tetapi Utsman melarang mereka bertempur demi menghindari pertumpahan darah. Pada hari terakhir hidupnya, Utsman berpuasa dan membaca Al-Quran. Saat itu, istrinya Nailah datang membawakan air untuk berbuka, tetapi ia menolak dan berkata, "Malam ini aku akan berbuka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Beberapa saat kemudian, para pemberontak menerobos masuk dan membunuhnya. Saat ia sedang membaca Al-Quran, darahnya menetes di atas ayat, "Maka Allah akan mencukupimu terhadap mereka, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 137. Setelah wafatnya, umat Islam mengalami konflik besar yang akhirnya memicu perang saudara pertama dalam sejarah Islam atau Fitnah Kubro. Pelajaran dari kisah Utsman bin Affan. Kedermawanan membawa keberkahan. Seperti dalam kisah sumur Raumah, sedekah yang tulus bisa terus mengalir manfaatnya hingga berabad-abad. Menjaga persatuan lebih penting dari ambisi pribadi. Utsman lebih memilih bersabar dan tidak melawan, meskipun ia bisa meminta para sahabatnya untuk berperang membelanya. Memegang teguh Al-Quran. Peran Utsman dalam kodifikasi Al-Quran menunjukkan betapa pentingnya menjaga kemurnian wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi generasi mendatang. Itulah sebagian kecil dari sejarah akan tokoh Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Terlepas dari peristiwa yang ada, kebenaran sejarah dari semua ini hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Mohon maaf jika ada peristiwa yang terlepas ataupun tidak pas. Untuk perkembangan channel ini, Anda bisa bantu untuk subscribe dan berikan like. Dan juga jangan lupa untuk tinggalkan komentar pada video ini. Sampai jumpa kembali pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini dan salam sejahtera untuk kalian semua dimanapun berada.